Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberal dan Sosial. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, langsung saja. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang yang mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Setelah memahami pengertian dari ideologi, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia memiliki makna. Di antaranya ialah pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tapi sayangnya, nilai keadilan sudah mulai memudar di Republik Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi, yaitu sarana pemersatu bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Materi yang kedua, kita masuk ke dalam pengertian ideologi liberal. Liberal atau liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintahan dan agama. Masyarakat yang terbaik menurut paham liberalisme adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan. Poin selanjutnya ialah pengertian ideologi sosial. Sosial atau sosialisme merupakan ideologi yang muncul sebagai respon atas kemunculan ideologi liberal dan kapitalis pada akhir abad 18 sampai dengan awal abad 19 Masehi di wilayah benua Eropa. Seperti halnya komunisme, sosialisme pun muncul saat terjadinya revolusi industri di Inggris, yang mana pada waktu itu terjadi perbedaan kelas antara bourgeois dengan proletar, karena para bourgeois atau majikan melakukan eksploitasi
kepada kaum proletar atau buruh untuk kepentingannya sendiri. Dalam ideologi sosialisme, erat kaitannya dengan kebersamaan dan rasa solidaritas yang tinggi antar masyarakat, sehingga terjadi pemerataan dalam kehidupan masyarakat dan tidak terjadi kesenjangan seperti yang terjadi dalam masyarakat liberal kapitalis. Sosialisme memandang ekonomi seharusnya setiap individu tidak menciptakan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, antara individu harus rela untuk berbagi antar sesama sehingga terjadi pemerataan. Hubungan sosialisme dengan pemerintahan dalam sektor ekonomi adalah pemerintah menjadi pengendali dalam sektor ekonomi yang terjadi dalam masyarakat untuk mengharuskan setiap individu untuk saling membantu sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara bersama-sama. Sosialisme memiliki ciri yang khas, yaitu kebersamaan antar masyarakat. Individu yang harus saling membantu antar individu lainnya supaya tidak terjadi kesenjangan dan merasakan kesejahteraan secara bersama-sama, sehingga masyarakat yang hidup dalam sosialisme sangat menjunjung tinggi adanya solidaritas. Poin yang terakhir adalah perbandingan ideologi Pancasila, liberal, dan sosialis. Perbedaan masing-masing ideologi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ditinjau dari agama, Pancasila. Ketika ditinjau dari agama, Pancasila, masalah agama adalah hak pribadi, berhak memilih kepercayaan masing-masing. Sedangkan liberalisme, masalah ketuhanan, adalah masalah pribadi. Negara tidak mencapai urusan agama. Warga negara bebas beragama atau tidak beragama. Sedangkan sosialisme, warga negara bebas beragama, bebas tidak beragama, dan bebas pula untuk propaganda anti agama. Ditinjau dari segi hukum, Pancasila, warga negara menganut aturan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Liberalisme, warga negara mempunyai kebebasan yang luas untuk bertindak asal tidak melanggar hukum. Sedangkan sosialisme, demokrasi, kolektivitas, diutamakan masyarakat sama dengan negara. Pancasila, sistem perekonomiannya melibatkan pemerintah, para pengusaha swasta, dan seluruh rakyat bagi golongan ekonomi lemah maupun golongan ekonomi aktif atau kuat. Dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa saling membantu kegiatan ekonomi. Sedangkan liberal, dalam perekonomian membuka persaingan yang sekuat-kuatnya. Akumulasi modal berada pada beberapa kelompok kecil masyarakat. Sosialisme, sistem sosialisme berpandangan kemakmuran. Individu hanya mungkin tercapai bila berpondasikan kemakmuran bersama dan merupakan faktor-faktor produksi yang merupakan kepemilikan sosial. Ketika ditinjau dari pandangan terhadap individu dan masyarakat, Pancasila, individu diakui keberadaannya. Liberal, individu lebih penting daripada masyarakat. Sedangkan sosial, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting, masyarakat lebih penting dari individu, individu tidak penting. Baik, kesimpulannya ialah ideologi merupakan suatu gagasan, pemikiran, cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bangsa. Ideologi merupakan suatu gagasan, pemikiran, cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang dijadikan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan adanya suatu falsafah yang berbeda, itu akan muncul perbedaan-perbedaan ideologi. Sebagian besar ideologi yang dianut oleh negara diantaranya ialah liberal, komunis, dan Pancasila. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang konsep ideologi itu sendiri. Dengan demikian, kita dapat menyikapi perbedaan tersebut tanpa harus menimbulkan peperangan. Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan adanya keseimbangan ide dan gagasan serta tidak bersifat absolut dalam memandang manusia dan
kehidupan bernegara. Sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup bermasyarakat di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.